Yuhu, selamat datang kembali, masih bersama dengan Momo di sini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya. Kembali lagi di konten fakta menarik, dan kali ini Momo akan membahas fakta menarik Sigad Pavilion. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung gaskan ke kontennya. Lai, woman kaisu pa. Shrek Academy. Siapa yang tidak tahu akademi satu ini? Shrek Academy merupakan akademi Master Roh tingkat lanjut yang didirikan oleh Master Roh bernama Flander, dibantu oleh Yu Shogang atau Grandmaster bersama dengan Liu Erlong. Shrek Academy tetap eksis hingga 10.000 tahun ke depan setelah era dari 7 Master Shrek, Tang San, dan kawan-kawan yang sudah menjadi dewa. Berbeda dengan cerita Soul Land yang pertama, Shrek Academy yang awalnya masih dalam ruang lingkup kekuasaan Heaven Dao Empire, setelah gejolak besar yang terjadi di benua roh dengan kedatangan benua baru yang dipimpin oleh Sun Moon Empire, Sekte Tang yang hampir benar-benar punah diakibatkan senjata rahasia Sekte Tang yang tidak mampu bersaing secara langsung dengan senjata roh buatan Sun Moon Empire, kedatangan bala bantuan Master Roh terkuat dari Shrek Academy membuat perang antar benua yang bertabrakan itu sementara dapat diredam. Reputasi serta kekuatan Shrek Academy yang terus meningkat membuatnya menjadi salah satu kekuatan baru di benua roh. Dan kini, pada cerita Soul Land 2, Shrek Academy memiliki daerah kekuasaannya sendiri tanpa campur tangan dari kekaisaran manapun. Shrek Academy kini menjadi akademi yang sangat ternama dan menjadi akademi favorit bagi setiap Master Roh yang ingin mengembangkan kekuatannya. Dengan pengembangan yang begitu pesat, tidak mungkin Shrek Academy dapat dikelola dengan cara yang biasa-biasa saja. Maka lahirlah sebuah tempat yang disebut Sigad Pavilion atau Pavilion Dewa Laut. Sigad Pavilion dibangun tepat di tengah-tengah Shrek Academy di sebuah pulau yang dapat dilihat dengan adanya Ancient Golden Tree atau pohon emas kuno. Diberi nama Sigad Pavilion adalah untuk menghormati Tang San yang juga merupakan Dewa Laut. Sigad Pavilion difungsikan sebagai tempat di mana para petinggi Shrek Academy membicarakan sesuatu yang sangat penting mengenai keberlangsungan Shrek Academy, bahkan mengenai situasi dan kondisi dunia roh. Segala keputusan diambil secara hati-hati dengan perdebatan panjang di tempat ini. Selain difungsikan sebagai tempat mengadakan pertemuan penting, area di sekitar Sigad Pavilion juga berfungsi sebagai tempat di mana akademi bagian dalam berada, di mana Master Roh terbaik akan dipilih dari akademi bagian luar. 7 Master Roh terbaik akan dilatih secara langsung oleh guru-guru yang sangat kompeten dan menjadikan mereka 7 Master Shrek generasi selanjutnya. Tidak semua orang dapat secara sembarangan masuk ke dalam Sigad Pavilion. Berikut ini list dari pangkat-pangkat yang dapat masuk ke dalam Sigad Pavilion dan menggunakan tempat ini. Yang pertama adalah Pavilion Master. Yang kedua, Kepala dan Wakil Departemen Master Roh dan Master Senjata Roh. Yang ketiga, Dekan Departemen Master Roh dan Master Senjata Roh. Yang keempat adalah Tetua Akademi. Yang kelima, Guru Akademi. Yang keenam, Ketua 7 Master Shrek. Dan yang ketujuh, Tamu Undangan atau Tamu Kehormatan. Sebelum kita membahas siapa-siapa saja Master Roh yang berhak memasuki Sigad Pavilion dalam cerita Soul Land 2 ini, Momo juga akan menjelaskan sedikit mengenai 2 departemen yang ada di Shrek Academy saat ini. Yang pertama adalah Spirit Master Departemen atau Departemen Master Roh. Departemen ini merupakan salah satu bagian penting dalam pembelajaran Master Roh yang ada di Shrek Academy. Spirit Departemen terfokus dalam pengembangan kekuatan seorang Master Roh secara mendalam, di mana Master Roh yang bergabung di dalam Departemen 1 ini akan menerima pelajaran-pelajaran penting dan juga pengembangan roh pelindungnya secara signifikan. Contohnya, mutasi roh pelindung ke arah yang positif, kualitas cincin roh, kualitas tulang roh, kualitas teknik roh, kualitas kekuatan mental, kualitas kekuatan roh, dan seterusnya. Yang kedua adalah Spirit Tool Departemen atau Departemen Senjata Roh.
Sebelumnya kita pernah mendengar alat pembimbing roh, di mana alat-alat ini dikembangkan secara baik untuk keberlangsungan hidup manusia, terutama Master Roh. Namun dengan kedatangan Sun Moon Empire yang membawa teknologi baru, di mana alat pembimbing roh yang awalnya berfungsi untuk mempermudah hidup, kini dapat digunakan sebagai senjata. Strike Academy juga tidak mau ketinggalan dalam masalah teknologi, dan membangun departemen baru yaitu Spiritual Department. Departemen ini berfungsi untuk membina Master Roh dengan tingkatan kekuatan yang tidak begitu baik. Namun dengan adanya senjata roh, Master Roh ini tetap dapat bersaing. Selain membina Master Roh untuk mengenal teknologi dari senjata roh, Spiritual Department juga berfungsi sebagai tempat pengembangan senjata roh hingga tingkatan yang lebih baik lagi. Dengan adanya departemen satu ini pula, kini Master Roh dengan roh pelindung tipe pendukung tidak perlu lagi terlalu terikat pada roh pelindung tipe penyerang. Berikut ini beberapa Master Roh yang berhak masuk dan menggunakan Sigurd Pavilion. Dua Master Roh yang pertama ini Momo tidak akan bahas dalam konten kali ini, karena akan secara lengkap Momo bahas di konten Fakta Menarik Special Edition. Yang pertama adalah Ma Xiaotao sebagai ketua 7 Monster Strike, dan juga ada Pepe sebagai ketua 7 Monster Strike. Yang ketiga, Fan Yu. Berusia antara 35 hingga 48 tahun, jabatannya adalah Guru Departemen Senjata Roh. Level kultivasinya adalah 90 ke atas, dan memiliki susunan cincin roh 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam, dan memiliki gelar Master Senjata Roh tingkat 8. Pasangannya adalah Zoe sebagai istri, dan muridnya adalah He Caitao dan juga Huo Yuhao. 你仔细看好。这件混导器叫秀丽炮，是2级混导器。 Yang keempat ada Zoe. Berusia antara 30 hingga 38 tahun, jabatannya adalah Guru Akademi dan Kepala Tim Pengawas Strike Academy atau Strike Inspectorate Captain. Memiliki level kultivasi yaitu di atas level 65 dengan roh pelindung Scarlet Dragon atau naga merah. Merupakan jenis roh pelindung monster dan bertipe penyerang. Serta memiliki susunan cincin roh 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Dan memiliki gelar Monster Teacher atau Guru Monster. Pasangannya adalah Fan Yu sebagai suami dan memiliki murid Huo Yuhao, Wan Tong atau Tang Wutong, dan Xiao Xiao. 因为是我说的，不服可以滚蛋！万牛魂环，六环魂殿，没跑完100圈的退学。走吧。 Yang kelima adalah Chen Tuotuo. Dengan usia di atas 1 abad atau 100 tahun. Jabatannya merupakan Wakil Dekan Departemen Senjata Roh dengan level kultivasi yaitu 96 serta memiliki roh pelindung Black Dragon Shield, merupakan roh pelindung jenis alat dan bertipe pertahanan, serta memiliki susunan cincin roh 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam. Chen Tuotuo memiliki gelar Black Dragon Doulo atau Master Naga Hitam dan memiliki pasangan yaitu Xian Lin sebagai istri. 严少哲啊，严少哲，你聪明一世，怎么老在护宇浩身上跌跤呢？8个月修成2级魂导师，双生武魂，顶级兵系极致武魂冰笔蝎，我钱多多真是大赚特赚啊！ Yang keenam adalah Xian Lin usia di atas 1 abad atau di atas 100 tahun dan memiliki jabatan Dekan Departemen Senjata Roh. Memiliki level kultivasi 97 dengan roh pelindung Green Flame Dragon atau Naga Hijau Api. Merupakan roh pelindung jenis monster dan bertipe penyerang. Serta memiliki susunan cincin roh 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam. Dan memiliki gelar Valkyrie Dolo atau Master Kesatria. Pasangannya adalah Chen Tuotuo sebagai suami dan ibunya adalah Elder Song Yunzi. 我愿百年生死枯荣。一派胡言！严少哲，
你少在这里危言耸听，直接说是。出来！你忘了你把他踢出武魂系核心弟子的事了吗？你连他的潜能都发现不了，又怎么帮他把潜能发挥出来？ Yang ketujuh adalah Chai Mei'er, memiliki usia di atas 1 abad atau di atas 100 tahun, dengan jabatan Wakil Dekan Departemen Master Roh, dengan level kultivasi di atas level 95, serta memiliki susunan cincin roh, 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam. Pasangannya adalah Yan Shaozhen sebagai suami. 并将他的潜能全部发挥。极致属性魂师千年难得一见，我们武魂系更不可能放人。对，可是有3名魂王啊，他放心不下，只派预备队出战，史莱克可能走不长远。 Yang ke-8 adalah Lin Huichun, memiliki usia di atas 100 tahun dengan jabatan tetua Pavilion Dewa Laut, dengan level kultivasi di atas level 95, serta memiliki susunan cincin roh, 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam. 做到这里啊，实在难能可贵，尤其最后的武魂融合技，着实惊艳。您老。 Yang ke-9 adalah Shuang Yusen, berusia di atas 100 tahun dengan jabatan tetua Pavilion Dewa Laut, dengan level kultivasi di atas level 90 dengan roh pelindung Tree of Life atau pohon kehidupan, merupakan jenis roh pelindung alat dan merupakan tipe pendukung, serta memiliki susunan cincin roh, 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam, dan memiliki gelar Life Tree Dolo atau Master Pohon Kehidupan. 看走眼了。Yang ke-10 adalah Song Yunzi, dengan usia di atas 100 tahun dan memiliki jabatan tetua Pavilion Dewa Laut, dan memiliki level kultivasi 97 dengan roh pelindung Green Shadow Godly Hawk atau Elang Dewa Bayangan Hijau, merupakan roh pelindung jenis monster dan bertipe kecepatan, serta memiliki susunan cincin roh 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam, dan memiliki gelar Godly Hawk Dolo atau Master Dewa Elang. Anaknya adalah Shen Lin-er. Lin-er，我们魂导系倾尽全力，难道比不上你们武魂系？你们武魂系想要明抢吗？ Sebenarnya ada 2 orang tetua lagi yang belum ditampilkan dalam donghwanya, namun 2 orang tersebut tetap ada disebutkan di dalam novelnya, jadi Momo tetap masukkan ke dalam konten kali ini. Yang ke-11 adalah Zhang Lishan, berusia antara 30 hingga 35 tahun dengan jabatan yaitu Tetua Pavilion Dewa Laut, dengan level kultivasi 95 dan memiliki roh pelindung bulan. Merupakan roh pelindung jenis alat serta bertipe penyerang, dan memiliki susunan cincin roh 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam, dan 1 merah, serta memiliki gelar Mundolo atau Master Bulan. Fakta menariknya, Zhang Lishan merupakan Master Roh yang sangat berbakat. Dengan usia yang relatif muda, Zhang Lishan sudah mencapai level 90 gelar Dolo. Pada usia 17 tahun, Zhang Lishan sudah mencapai gelar Kaisar Roh dengan 6 cincin roh terbaik. Pada usia 22 tahun, Zhang Lishan sudah mencapai level 80 Saint Spirit. Meskipun pada dasarnya Zhang Lishan memang berasal dari latar belakang keluarga bangsawan, yaitu dari Kekaisaran Heaven Soul Empire, namun karena politik kekaisaran yang hampir merenggut nyawanya, Zhang Lishan berhasil selamat dan berakhir menjadi salah satu tetua Pavilion Dewa Laut di Akademi Shrek.
Nah, mengenai masalah percintaan, Zhang Lexin tidak seberuntung dan sebaik karirnya sebagai Master Roh. Cinta Zhang Lexin kepada Master Roh muda bernama Pepe harus berakhir dengan bertepuk sebelah tangan. Aduh, sedih sekali. Ya, kita tunggu saja bagaimana penampilan dari Zhang Lexin di donghwanya ya. Apalagi cerita mengenai pesta kencan buta di Shaolin 2 akan hadir tidak lama lagi. Yuk kita nantikan sama-sama. Next, nomor 12 yaitu Tu Weilun. Memiliki usia di atas 50 tahun dengan jabatan Tetua Pavilion Dewa Laut dan memiliki kultivasi lebih kurang di atas level 80 dan memiliki susunan cincin roh yaitu 2 kuning, 2 ungu, dan 4 hitam. Tetua satu ini sebenarnya sudah harus ditampilkan saat Huo Yunhao tidak diterima dalam Departemen Master Roh. Sebab dalam cerita novelnya, Tu Weilun adalah yang paling berargumen keras bahwa Huo Yunhao tidak layak masuk ke Departemen Master Roh. Tapi ya sudahlah, semoga di episode-episode mendatang kita dapat melihat karakter satu ini ditampilkan dalam donghwanya. Yang ke-13, Yan Shaozhen. Dengan usia di atas 100 tahun dan memiliki jabatan Dekan Departemen Master Roh dan memiliki level kultivasi level 98. Dengan roh pelindung Black Phoenix atau Phoenix Cahaya, merupakan roh pelindung jenis monster dan bertipe penyerang, serta memiliki susunan cincin roh, 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam, dan 1 merah. Zhan Yaochen juga memiliki gelar Black Phoenix dulu atau Master Phoenix Cahaya. Pasangannya yaitu Chan Mei-er sebagai istri, gurunya Mu-en, muridnya Ma Xiaotao, kakeknya Long Xiaoyong, dan neneknya yaitu Ye Shisui. Nah, tentang kakek nenek dari Yan Shaozhen akan kita bahas khusus juga nantinya. Soalnya bisa dikatakan kakek dan nenek dari Yan Shaozhen inilah musuh besar dalam cerita Shaolin 2, yaitu Ye Shisui dan Long Xiaoyao. Ya, meskipun di sisi lain masih ada ranah yang lebih tinggi yang mempengaruhi cerita Shaolin 2 ini, yaitu Tang San. Tapi kita skip dulu untuk bahas-bahas masalah dewa. Kita bahas dulu manusia yang ada di benua rohnya dulu ya. 严院长，有外院学员受伤了，来不及了，第七魂技，大王狂真身。 Yang ke-14, Xuanzi. Memiliki usia di atas 240 tahun dengan jabatan Tetua Pavilion Dewa Laut, serta Kepala Divisi Inspektorat Shrek Academy dan juga calon Ketua Pavilion. Xuanzi memiliki level kultivasi 98 hampir menyentuh level 99 dan memiliki roh pelindung Godly Taotie Bull atau Dewa Banteng Taotie. Merupakan roh pelindung jenis monster dan juga bertipe penyerang, serta memiliki susunan cincin roh, 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam, dan 1 merah. Xuanzi juga memiliki gelar Taotie Bull dulu atau Master Banteng Taotie. Guru dari Xuanzi adalah Mu-en dan Xuanzi juga memiliki murid bernama Xiao Xiao. Dan yang terakhir, nomor 15 adalah Mu-en dengan usia di atas 250 tahun. Jabatannya adalah Pavilion Master atau Ketua Pavilion dengan level kultivasi yaitu level 99 tahap 2 atau bisa kita katakan hampir menyentuh dewa atau hampir menjadi dewa. Mirip sekali dengan Bosaishi pada cerita Shaolin 1. Roh pelindungnya yaitu Like Holy Dragon atau Naga Cahaya Suci. Merupakan jenis roh pelindung monster dan bertipe penyerang, dan memiliki susunan cincin roh 2 kuning, 1 ungu, 3 hitam, dan 3 merah. Mu-en juga memiliki gelar Dragon God Dolo atau Master Dewa Naga.
Mu'en sendiri merupakan keturunan secara langsung dari Yu Xiaogang dan Liu Erlong, serta memiliki cicit bernama Pei Pei dan memiliki murid bernama Yan Shaozhen, Pei Pei, Huo Yuhao, dan Tang Wutong atau Wandong. Halo, 我请诸位回想一下，我们史莱克学院创立的初心是什么？是少哲让你来问的，为什么一定要获得冠军？孩子们做得很好，你告诉少哲，以霍雨浩为首的这7个孩子，将是史莱克未来1000年辉煌的奠基人。 Oke, sebelum Momo akhiri, Momo ada sedikit cerita tambahan kali ini. Karakter terakhir yang kita bahas yaitu Mu'en merupakan salah satu karakter penting dalam cerita Solen 2 ini. Secara singkatnya, Mu'en, Long Xiaoyao, dan Ye Shisui pernah menjadi satu tim dan lagi Mu'en berada dalam posisi protagonis cerita sedangkan Ye Shisui menjadi antagonis cerita. Gimana? Ada kesamaan dengan Solen yang pertama? Masih belum mengerti? Oke. Gini, mau kasih clue tambahan ya. Mu'en merupakan keturunan dari Yu Xiaogang. Yu Xiaogang punya murid Tang San. Oke, sampai di sana. Nah, kita pindah sekarang ke Mu'en. Mu'en merupakan keturunan dari Yu Xiaogang. Yu Xiaogang mempunyai murid Tang San, yaitu main karakter dari Solen yang pertama. Sedangkan Mu'en juga memiliki murid bernama Huo Yuhao, merupakan MC atau main karakter dari Solen yang kedua. Ya, di sini kita bisa lihat antara Mu'en dan juga Yu Xiaogang, dan ada juga Huo Yuhao dan juga ada Tang San, dan yang terakhir musuh terbesarnya adalah Ye Shisui, mirip sekali dengan Bibi Dong pada Solen yang pertama. Nah, sudah paham belum? Jadi bagaimana? Semakin menarik bukan cerita Solen 2? Pastinya sangat menarik. Jadi kita bisa melihat di Solen pertama ada Yu Xiaogang, Tang San, dan juga Bibi Dong. Pada cerita Solen 2 kita bisa melihat adanya Mu'en, Huo Yuhao, dan juga Ye Shisui. Semakin menarik sekali. Oke guys, itulah seluruh pembahasan kita kali ini mengenai Sigurd Pavilion dan 15 Master Rohnya, dengan tambahan sedikit cerita yang membuat cerita Solen 2 semakin menarik untuk diikuti. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai pembahasan kali ini? Yuk kita obrolin di kolom komentar. Jangan lupa juga join grup Facebook dan grup Telegram Momor Official ya, buat yang mau nonton donghua-donghua terbaik seperti BTTH, Perfect World, Throne of Steel, dan pastinya Solen 2 serta donghua-donghua lain yang keren-keren. Kalau gitu, Momo undur diri dulu, sampai jumpa di konten selanjutnya. Zaijian.